Mohon urang ngawitan wae sadayana ya ngantos hadir. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Denny Alfiansyah, perwakilan dari SMKN 4 Bandung sebagai host di sesi keempat ini. Insya Allah hari ini yang bertugas ada Bu Sari Damayanti sebagai moderator dari TKBPI Bandung dan Bu Hani Rahmawati sebagai presenter dari SMA BP 2. Ya, untuk itu karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1, maka saya persilahkan kepada moderator Bu Sari Damayanti untuk memulai acaranya. Mangga Bu. Terima kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya lihat ada rencana dari PKBPI sama Pak Teddy. Ya, yang Punten jawab Bu Pak Sari, Denny. punten Ya, di ini ya. suaranya kurang terdengar ya Bu. Oh, Di mic-nya, di sudah. volume mic-nya ya Ya, dibesarkan lagi. ya. Ya, segini. Sedikit lagi Bu. Oh, nah. Ya, Halo? Ya, ya silahkan dilanjut Pak. ya. Ya, alhamdulillah hari ini kelompok kita akan membahas apa ya, kita mau ke Korea kayaknya. Nah, ini dinantikan oleh wah, apa ini anak-anak yang sekarang lagi suka gaspol nih sama kayak di sini. Anak saya sudah antrinya mau mendengarkan Bu Hadi. Kita mau memaparkan belajar bahasa Korea dasar part 1, vokal dasar dan vokal terkuatan nih Bu Hadi ya. Asik kan kita mau mendengarkan sejauh mana sih eh, bahasa Korea itu kata Tuhan sih ini untuk permulaan ya. Berarti dari anak kecil juga bisa, kalangan remaja apalagi kita dengarkan saja Ibu Hani disilakan untuk memaparkan materinya. Kata Bu Hani. Bu Hani. Halo, Ibu. Ya, Terima silakan ya. kasih. Suara saya terdengar? Ya, alhamdulillah Bu Hani. Terdengar Bu, terdengar. Ah, baik, terima kasih untuk partisipan yang sudah datang dan juga terima kasih untuk Ibu Sari sebagai moderator hari ini dan juga terima kasih untuk Pak Denny yang sudah membuka acara di sesi yang saya akan uh, sampaikan beberapa materi belajar bahasa Korea dasar. Baik, saya mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sesi pemaparan hari ini, judul tema yang saya akan bawakan adalah belajar bahasa Korea dasar 1. Mengenai materi intinya vokal dasar dan juga vokal perluasan. Tunggu ya Bapak Ibu, saya mau share konten dulu. Harap ditunggu.
Namun sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hani Rahmawati. Saya bekerja di sekolah swasta di Bandung, yaitu Sekolah SMA BPI 2. Saya mengajar guru ekonomi, mata pelajaran ekonomi di kelas 12 untuk tahun pelajaran saat ini. Oke, pada era globalisasi ini, tampaknya minat terhadap bahasa Korea semakin hari itu semakin meningkat ya Bapak Ibu, dengan ditandai adanya interaksi yang semakin meningkat antar negara. Contohnya kita membentuk suatu kerjasama antara negara Korea dengan kerjasama bentukan bilateral misalkan atau di bidang ekonominya. Kalau misalkan di dalam unsur Koreanya, ini ditandai dengan adanya gelombang fans Korea yang sangat tinggi. Maksudnya di sini bila seseorang memiliki ketertarikan terhadap Korea, apabila dia ingin bisa memiliki kemampuan berbicara, kemampuan menulis dalam bahasa Korea, tentu kita wajib mempelajari materi dasar yang sebagai fondasi untuk kita memiliki kemampuan berbicara dan menulis bahasa Korea. Nah, apa sih yang kita pelajari untuk memiliki kemampuan itu? Kita wajib mempelajari yang pertama adalah huruf vokal dan yang kedua adalah huruf konsonan. Namun, untuk hari ini saya akan menjelaskan materi vokal dasar dan vokal perluasan. Kita next ya. Sebelum saya ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu awal mula atau sejarah terbentuknya aksara Hangul. Di sini ada gambar Raja Sejong. Raja Sejong ini adalah raja penguasa kedua Korea yang mendapatkan gelar Raja yang Agung atau Raja Besar. Dalam istilah bahasa Korea, ini dinamakan Sejong Dewang. Nah, raja ini menggantikan raja sebelumnya. Dan raja ini memimpin pada dinasti Joseon. Menggantikan raja yang bernama, kalau tidak salah itu Raja Gwanggaeto dari dinasti Goryeo. Dinasti Joseon ini maksudnya adalah negara Korea pada zaman dahulu namanya Joseon. Bahwa di sini disebutkan pada tahun 1443 masa dinasti Joseon, Raja Sejong yang Agung di Korea menciptakan aksara Korea dikarenakan aksara Cina yang saat itu digunakan oleh seluruh rakyat Korea merasa sulit untuk dibaca dan dipahami. Oleh karena itu, tujuan diciptakannya aksara Korea yaitu agar rakyat Korea dapat menulis dengan mudah. Baik,
Ini masih di materi sejarah aksara Hangul. Maka dari itu, ditulislah dan dijelaskanlah aksara Korea lewat buku bernama Hanminjong-am, istilah Hangul atau bahasa Korea. Pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli bahasa Korea bernama Ju Si-kyung pada tahun 1913 sebagai nama dari aksara Korea. Selanjutnya, ada abjad Korea atau huruf Korea. Berdasarkan abjad yang terdiri dari 40 huruf ini, nah, yang akan kita pelajari totalnya itu 40 huruf. Namun untuk hari ini kita akan belajar 21 huruf vokal, yakni 10 huruf vokal dasar dan 14 huruf konsonan dasar. Dan juga ada 11 huruf vokal perluasan serta 5 huruf vokal kembar. Totalnya terdapat 21 huruf vokal dan 19 konsonan. Materi selanjutnya, ini sudah menuju ke materi inti ya Bapak Ibu. Huruf vokal atau dalam bahasa Korea itu dibaca meum. Huruf vokal, bila kita melihat di dalam alfabet bahasa Indonesia, itu pasti Bapak Ibu juga tahu, hanya ada 5, A, I, U, E, O. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan bahasa Korea, itu sangat jauh berbeda ya, dari bentuk hurufnya dan juga banyak jumlah hurufnya. Karena huruf ini terdiri atas 10 vokal dasar dan 11 vokal perluasan. Huruf vokal dalam bahasa Korea tidak bisa berdiri sendiri. Jika berdiri sendiri, huruf vokal tersebut tidak bisa menghasilkan bunyi. Oleh karena itu, penulisan huruf vokal dalam bahasa Korea harus digabungkan dengan huruf konsonan, seperti huruf O dalam alfabet Indonesia. Nah, ini dibaca ing, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Baiklah, mari kita lihat Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari huruf vokal dasar. Di sini ada bentuk huruf, dan juga setelahnya ada perubahan nama huruf, dan bisa kita lafalkan. Dalam kolom keterangan, bentuk huruf yang awalnya tidak bisa kita lafalkan atau kita tidak bisa bunyikan, dengan adanya penambahan atau penggabungan huruf ing, huruf konsonan, maka bisa kita lafalkan bunyinya. Nah, kalau ini ada contoh dari vokal gabungan atau vokal perluasan. Ini juga sama. Di sini ada kolom bentuk huruf, ada kolom bentuk nama huruf, dan juga pelafalannya. Ini juga perlu kita gabungkan dengan huruf konsonan yang hampir mirip dengan huruf vokal dasar. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan penjelasan singkat kepada Bapak Ibu. Tapi tidak di PowerPoint ini Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan materinya di dalam MS Word. Karena ini agak susah untuk membuat setiap bentuk huruf di dalam Hangulnya. Oke. Mari kita perhatikan di dalam penjelasan huruf vokal, komponen yang paling penting adalah untuk membuat vokal dasar serta vokal perluasan. Yang akan kita gunakan adalah ini, garis vertikal, garis horizontal, dan tanda titik. 3 bentuk ini yang akan kita pelajari dan yang akan kita buat setiap
bentukan huruf vokal dan huruf perluasan. Kemudian ada juga dua prinsip vokal dasar yang akan kita pelajari ya Bapak Ibu. Yang pertama prinsipnya ini, 3 komponen ini. Dan yang kedua prinsip garis vertikal masih sama kita gunakan, garis horizontal dan ditambah titik 2 kali, lalu ada huruf tambahan yaitu Y. Baik, kita mulai dari huruf yang pertama. Ibu Hani, maaf dipotong dulu sebentar. Mangga. Share kontennya tidak terlihat untuk yang Microsoft Word. Mungkin di stop dulu share kontennya, terus di share ulang yang Microsoft Word-nya. Oh, boleh Pak. Mohon, ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Sudah terlihat Bapak? Sudah, Bu? Sudah. Ya. Silahkan dilanjutkan. Kita ulangi saja. Di sini ada penjelasan huruf vokal. Tentunya yang akan kita pelajari adalah huruf vokal dasar dan huruf vokal perluasan. Inti atau dari patokan membuat suatu huruf vokal di dalam bahasa Korea atau Hangul, kita perlu menggunakan 3 komponen ini ya Bapak Ibu. Garis vertikal, garis horizontal, dan juga tanda titik. Khusus untuk vokal dasar, ada 2 prinsip yang saya gunakan. Yang pertama prinsip 3 komponen ini, dan yang kedua prinsip penambahan titik 2 kali dan penambahan huruf Y. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari sama-sama. Yang paling penting di dalam pembelajaran huruf vokal atau maupun konsonan, kita harus bisa yang pertama membaca, membuat atau menulis, dan juga melafalkan serta bunyinya. Bunyinya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu. Tidak boleh asal. Oke, baik. Yang huruf pertama ini menggunakan garis vertikal ditambahkan dengan yang ini seperti huruf O di dalam bahasa Indonesia atau alfabet Indonesia. Maka bunyinya itu seperti alfabet Indonesia huruf I. Dan yang kedua kita menggunakan ini garis vertikal, garis horizontal. Maaf ya Bapak Ibu. Ditambahkan dengan huruf yang juga, maka ditulis oleh kita EU. Tapi bunyinya itu bukan EU, bunyinya kita lafalkan E. Beda ya dengan kita menulis dan kita melafalkan bunyinya E. Oke, untuk yang ketiga, garis vertikal ditambahkan dengan titik di sebelah kanan, maka menghasilkan huruf A. Nah, pada saat kita melafalkan bunyi A, mulut kita ini kita harus membuka lebar-lebar. Tidak boleh tengah, tidak boleh asal. Jadi harus benar-benar kita membuka mulut kita dengan lebar. A, melafalkan bunyinya harus sesuai dengan yang diaturkan oleh ketentuan yang di sini ya. A, mulut kita harus dibuka secara lebar. Nah, kalau yang ini ada penambahan tanda titik dipindahkan ke arah kiri, sebelah kiri. Maka kita tulis EO. Tapi ini kita lafalkan
bunyinya seperti ini ya Bapak Ibu. O. Bukan seperti huruf O, bukan O seperti ini, Bu. Tapi mulut kita harus dibuka setengah lebar. O. Dinamakan ini huruf O. Beda dengan yang di atas. Kalau di atas A dibuka lebar, kalau yang di bawah O. Nah, yang kelima ada garis vertikal. Vertikal ini ditambahkan titik di atasnya, maka menghasilkan huruf vokal seperti ini dan berbunyi seperti huruf alfabet Indonesia. Tapi mulut kita harus benar-benar berbentuk bulat, bundar seperti tangan saya. O. Kemudian ada tanda titik, kita pindahkan ke bawah dan juga penambahan garis vertikal. Kalau ini dilafalkan bunyinya seperti alfabet Indonesia. U. U. Untuk prinsip yang kedua, saya menggunakan beberapa komponen. Masih menggunakan garis vertikal, horizontal, dan tanda titik 2 kali ya. Dan ada juga penambahan huruf Y. Garis vertikal kita tambahkan tanda titiknya 2 kali. Ditambahkan dengan huruf Y, maka dibaca ya, tapi dilafalkan bunyinya harus benar-benar kita membuka mulut semuanya. Gitu. Jangan setengah, jangan terlalu menutup. Jadi seperti ini, ya. Kalau yang atas, ini A. Kalau yang ini kita tambahkan menjadi ya. Yang kedua, ini ada tanda titik 2, kita pindahkan ke sebelah kiri, ditambah huruf Y, maka kita lafalkan bunyinya seperti ini. Yo. Yo. Hampir sama dengan yang ini, O, tapi ini ditambahkan dengan huruf Y. Yo. Baik, lanjutkan. Tanda titik 2 masih kita tambahkan dengan garis horizontal ditambah huruf Y. Berarti kita bisa melafalkannya bunyinya seperti ini. Yo. Bundar seperti tangan saya. Yo. Mulutnya harus benar-benar bundar ya Bapak Ibu. Yo. Hampir sama dengan pelafalan yang di atas. O. Tapi ini bedanya ditambah dengan huruf Y. Jadi yo. Kalau yang ini tambah titik 2, garis vertikalnya, tanda titik 2 kalinya dipindahkan ke bawah garis vertikal, ditambah dengan huruf Y. Berarti dapat menghasilkan bunyi U. Untuk materi huruf vokal dasar, sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, dan ini sudah beres. Tapi saya akan mengulangnya untuk kita lebih bisa mengingat kembali pelafalan dan bunyinya seperti apa. Dan kita bisa membedakan tiap bunyi dari huruf-huruf vokal dasar bahasa Korea. Dimulai dari sini ya. Ini I, E, A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, U. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi vokal dasar ini sudah beres. Bagaimana Bapak Ibu, apakah pusing atau malah makin ingin belajar lagi, menambah materi ke yang selanjutnya? Tapi menurut saya, kalau untuk materi vokal dasar ini sebenarnya tidak perlu kita menghafal ya. Poin penting dalam mempelajari huruf vokal dasar ini adalah satu, kita harus
mengetahui prinsip-prinsip yang digunakan. Nah, poin penting yang kita gunakan hanya ini kan, hanya garis vertikal, horizontal, titik, dan ada penambahan huruf Y saja. Itu paling poin penting yang saya berikan atau tips untuk Bapak Ibu apabila Bapak Ibu berminat untuk belajar. Kemudian langsung saja ke vokal perluasan. Untuk vokal perluasan di sini, ini berarti adanya dasar yang dijadikan bentukan untuk membuat suatu huruf vokal perluasan. Artinya, vokal dasar di sini menjadi patokan ya Bapak Ibu untuk membuat suatu gabungan huruf vokal perluasan. Karena ada 3 prinsip yang saya gunakan di sini. Yang pertama, masih tetap komponen garis vertikal yang digunakan, lalu ada penggabungan huruf vokal dasar. Prinsip yang kedua adalah penggabungan huruf vokal dasar serta huruf vokal perluasan. Nah, yang ketiga, prinsip penggabungan 2 huruf vokal dasar, dua-duanya kita gunakan, maka menghasilkan vokal perluasan. Mungkin di sini akan ada banyak ya, karena ada 11 huruf, dan juga ada pelafalan yang memang hampir-hampir mirip, tapi saya akan memberikan materinya secara pelan-pelan dan juga perlahan. Dan semoga Bapak Ibu masih mendengarkan pemaparan materi dari saya. Ya, oke. Untuk prinsip pertama, saya akan jelaskan. Ini adalah komponen yang akan digabungkan. Garis vertikal digabungkan dengan huruf vokal dasar yang sudah kita buat sebelumnya. Ini. Yang ini. Maka, kita akan jelaskan untuk huruf vokal perluasan yang pertama. Yang ini ya. Huruf vokal perluasan yang ini. Ini awalnya kita membutuhkan vokal dasar A ditambah garis vertikal. Maka kita gabungkan saja menjadi bentuknya seperti ini, seperti huruf H. Ini ditulisnya AE, tapi dibaca panjang dan nyaring. Maksudnya begini, pelafalan bunyinya bukan AE tapi E. Dibacanya harus panjang dan juga nyaring. Suara kita harus agak tinggi. E. Untuk yang selanjutnya, di sini ada huruf Y. Asalnya ini dari vokal dasar ya. Dari sini ditambah garis vertikal juga sama. Maka kita gabungkan sebelah kanan. Tinggal ditarik garis sebelah kanan. Maka menghasilkan vokal perluasan dibaca panjang dan nyaring. Seperti ini ya Bapak Ibu. Y. Selanjutnya, vokal perluasan yang ditulis E, awalnya vokal dasarnya O, ditambah vertikal, ditambahkan di belakangnya. Maka menghasilkan huruf vokal perluasan dibaca tegas E. Dan yang terakhir, di sini ada huruf vokal perluasan Y. Dari mana asalnya? Asalnya dari vokal dasar yo ditambah vertikal. Nah, kita buat saja di belakangnya garis satu. Garis, maka ini menghasilkan vokal perluasan dibaca tegas. Artinya tidak ada suara kita nyaring atau tinggi. Sudah saja lafalkan Y. Nah, untuk yang prinsip kedua, vokal perluasan menggunakan 2 komponen.
vokal dasar dan vokal perluasan. Penggabungan huruf vokal dasar O, U, dan vokal perluasan diantaranya sebagai berikut. Kita menggunakan vokal dasar O, ditambah vokal perluasan yang sudah kita buat tadi. Nah, yang ini ya, ini kita pindahkan ke sini. O dan AE akan menghasilkan W. Tinggal kita tulis ya, kalau misalkan ada papan tulis kan enak menjelaskannya gitu. Tinggal langsung huruf O ditambah E akan menghasilkan huruf vokal perluasan W. Ini dibacanya panjang dan nyaring. Kalau Bapak Ibu pernah melihat drama Korea atau variety show, pasti ada orang-orang Korea yang menyebutkan kosakata ini. Ini tuh artinya mengapa, kenapa, tapi mereka dengan ekspresi yang gitu, dengan sesuatu yang bertanya-tanya lah. Nah, kalau yang ini, yang kedua, ini huruf U ditambah vokal perluasan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini E. Maka U ditambah E jadi W. W. Dibacanya tegas. W. Oke, selanjutnya masuk ke prinsip yang ketiga, menggabungkan dua vokal dasar. Yang pertama, huruf vokal E ditambah I. Nah, ditulisnya EI. Dibacanya juga EI. Untuk yang kedua, ini huruf vokal dasar U ditambah A, maka menjadi WA. Dibaca WA. Selanjutnya, huruf vokal dasar O ditambah I, maka menghasilkan huruf vokal perluasan W. Hampir sama ya Bapak Ibu dengan yang atas, ada W, ada W. Nah, sekarang selanjutnya ada huruf vokal dasar U. Ditambah O, U, dan O menjadi WO. Dan yang terakhir, U ditambah I, U tambah I menjadi WI. Dibaca WI juga. Oke. Untuk pelafalan yang memang hampir mirip ya, seperti ini, ini dan ini bisa kita bedakan dengan cara, nanti saya akan kasih tahu. Sebelum itu saya akan mengulang huruf vokal perluasan yang sudah kita pelajari tadi. Dimulai dari sini ya, sambil melihat huruf vokalnya sambil kita belajar mengucapkan ulang sama-sama. Yang pertama, EI. Yang kedua, E. 3, Y. E. Y. W. Wa. W. Apa Bapak Ibu? Ini adalah W. Ini Wo. Ini W. Sama ya Bu Hani ya tulisannya. Iya, Ibu. Karena bahasa Korea ini adalah seperti kita membuat sendiri tulisan gitu, Bu.
bukan sudah ada seperti bahasa Korea, bahasa Indonesia ada aturannya A, B, C, D atau huruf vokal bahasa Indonesia kan sudah ada A, I, U, E, O, konsonannya B, C, D, F, B, C, D, F, G, H, dan seterusnya. Kalau huruf Hangul itu kita harus buat dan juga harus kita perluas. Ada dasar, ada perluasan. Serta, nah ini untuk materi tambahan yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu, bagaimana membedakan pelafalan huruf vokal. Ini ada, saya buatkan contoh, E dan E. Pelafalannya beda ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini dibaca nyaring, di sini dibacanya tegas. Namun, menurut survei, orang Korea sendiri 90% itu tidak bisa membedakan pelafalan yang menghasilkan bunyi sama. Hampir-hampir mirip gitu maksudnya. Orang Koreanya pun sulit. Makanya, cara membedakan untuk pelafalan huruf vokal yang hampir-hampir mirip ini, kita bisa gunakan cara melihat dari konteks yang kita dengar. Kalau misalkan ada orang yang berbicara, ataupun kita bisa melihat dari konteks yang apa yang kita tulis pada saat kita menulis bahasa Koreanya itu sendiri. Nah, saya sudah buat kosakata. Di sini ada kosakata pertama dan kosakata kedua. Ini hampir mirip ya, karena kita huruf sorry, di sini ada huruf vokal. Nah, ini huruf vokal. Ini yang di sebelah sini huruf vokal. Yang sebelah sini itu ada huruf konsonan. Untuk membuat suatu kosakata di dalam huruf Hangul perlu adanya penggabungan huruf vokal dan konsonan. Maka saya ambil salah satu yang hampir mirip, huruf konsonannya atas dan bawah kan sama, namun huruf vokalnya itu beda, atas dan bawah beda. Nah, ini menghasilkan, yang huruf konsonan ini menghasilkan bunyi N, atau dibaca Niun. Di bahasa Koreanya Niun, tapi dalam bahasa alfabet Indonesia N. Ini yang vokal, huruf vokalnya E. Ne artinya, kalau Bapak Ibu suka menonton drama Korea, pasti tahu artinya ini. Ini artinya ya. Kalau yang ini juga N, nya, cuman ditambah dengan huruf vokal AE, jadi ne. Untuk Bu Hani sepertinya Hani, ya, ya sepertinya ada kesulitan. sinyalnya sedang ini Ya, sinyalnya Bu, ya. sedang terputus koneksinya. Ya, ya. Mungkin ditunggu saja. Ya, ditunggu ya. Terima kasih kepada Pak Sultan yang sudah Ya, Bapak Ibu ditunggu dulu. ya, ya. Mungkin Ibu Hadi lagi kesulitan sebentar. Kalau yang HP-nya mah ada saya. Kayaknya sinyalnya atau apa. Bagaimana Bu Hati? Sinyalnya sudah Ya, tersambung? ternyata susah juga ya Pak.
Iya, tadi waktu dicoba lancar ya, Bu. Ya, Mungkin untuk partisipan yang tadi sudah menyimak beberapa, ada yang ya, ingin ditanyakan mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat ya, Bu ada ya, Bu salah Sari. ya, ya betul. Hmm, Ya, silakan di ada kolom chat, salah partisipan boleh. iya. Bagi Nanti ada yang kita coba ditanyakan. tanyakan ke Ya, Bu Hadinya. kayaknya Bu Hani sudah muncul lagi ya. Ya, sudah masuk lagi sepertinya. Bu Hani, Ya, bagaimana? Sepertinya terlempar ke luar room ya Bu Haninya. Bentar, ditunggu dulu, kita ya, coba dulu komunikasikan ke Bu ya. Haninya. Lancar ya kita bilang dulu Bu. Dalam kesulitan kayaknya Pak Ade. Iya, masih kesulitan. Ditunggu dulu sebentar ya Bu ya. Ya, bahasa Korea yang Sari tahu cuma sarami sama kami sahamda. Betul Bu, yang sering didengar bahasa Koreanya yang itu ya Bu. Iya, dan kebetulan saya mah tidak pernah nonton lagi. Tadi juga baru tahu ternyata cuman garis lurus, garis ke samping dan titik dari huruf vokalnya. Tanya nih sama Hani tadi. Hani belajarnya dari kapan sih lancar lah. Iya, Bahasa masih Korea. kesulitan sepertinya Bu Hani. Ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Sebentar. Sudah masuk lagi sepertinya. Ya, sepertinya sudah masuk lagi. Kita Hani, ya. pagi Bu Hani. Akan Bu Hani. Ya Bu Hani, Ya, mangga Bu Hani. sudah tersambung lagi Bu? Ya, Sudah Sudah jelas suara saya, Pak? sudah sudah. Bu. Ya, Sudah. Tadi sampai mana yang terputusnya? Tadi di sampai apa? Yang bahasa yang ini, yang N ini, apa N ya? Yang Oh, konsonan oh ini. ditampilkan. Oh iya Bu, terima kasih. Ya, Mohon maaf kepada semuanya. Sepertinya ini gangguan dari sinyal di rumah. ya Bu. Ini saya mau ulang lagi atau bagaimana ya Ibu Bapak? Yang terakhir aja ya. boleh Bu? Ya, Yang silahkan. ya yang konsonan Oh itu ya, Bu Hani. Ya,
Baik, saya ulang yang terakhir. Oke. Materi tambahan dari saya sudah ada ininya Pak. Belum. Share kontennya belum ya? Hani belajarnya udah lama Bu Hani belajar bahasa. Saya kebetulan belajar sudah lama Bu, hampir 6 bulan kalau untuk dasar. Dan untuk materi dasar yang ini biasanya kita pelajari itu ada waktunya 1 minggu sampai 2 minggu. Kayak gitu Bu. Ya, ini ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, Sudah, baik. Bu. Silahkan. Sedikit saja, kalau ini hanya untuk membedakan antara huruf vokal dasar dan juga huruf vokal perluasan yang pelafalannya hampir sama. Namun sebenarnya pelafalan ini beda sekali. Caranya adalah kita harus bisa membedakan konteksnya. Konteks apa yang kita dengar dari percakapan atau dialog, atau konteks dari membuat suatu kalimat di dalam bahasa Korea. Kita buat contoh dan e. Saya ambil dari sini ya, dari yang ini. Dari ini dan ini. Misalkan untuk membedakan suatu huruf vokal dasar dan perluasan, vokal itu tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ada digabung dengan huruf konsonan. Konsonan yang saya gunakan adalah konsonan N. Ini dibaca nien. Ini sama seperti huruf alfabet bahasa Indonesia N. Yang bawah, kosakata bawah sama atas itu sama ya, N. Tapi vokalnya berbeda. Nah, yang membedakan adalah vokalnya. N, ini I. Yang atas, ne. Yang bawah, itu berbunyi ne. Kalau Bapak Ibu sering merawat ya, pasti kosakata itu sering Ibu Bapak kan dari orang Koreanya sendiri. Ne ini artinya ya. Kalau yang ini berarti saya. Sebenarnya orang Korea itu sendiri 90% ya menurut survei yang saya tahu untuk membedakan pelafalan huruf vokal mereka pun merasa kesulitan. Maka cara yang paling ampuh untuk membedakan setiap huruf vokalnya adalah tergantung dari konteks apa yang mereka bicarakan atau apa yang mereka tulis. Nah, selanjutnya adalah kegiatan ini ya Bapak Ibu. Selain kita wajib memiliki kemampuan berbahasa Korea dalam berbicara, kita juga wajib memiliki kemampuan menulis. Dalam hal menulis Hangul, itu kita tidak boleh asal. Ada Ibu, mohon maaf. aturan-aturan yang kita gunakan. Mohon maaf, Ibu. Ya. Share kontennya dihilang lagi. Oh, share kontennya. Ya, Oh, iya dikepos Mangga. dulu. Sebentar, Ya, Pak. dikepos. Bu Hani waktunya 10 menit lagi ya. Oh iya, ini sebentar lagi kok, Bu. Ya, terima kasih, Ibu. Oke. Baik. Selain kita memiliki kemampuan melafalkan dan juga membaca aksara Hangul, baiknya kita harus memiliki kemampuan menulis ya Bapak Ibu. Menulis aksara Hangul ini tidak boleh asal karena ada aturannya. Kalau misalkan latihan menulis vokal dasar, ini kita mulai dari yang sebelah kiri, baru kita buat yang sebelah kanannya. Sama hal latihan menulis vokal atau
keperluasan. Ini saya ambil dari beberapa tugas TOEFL latihan menulis aksara Hangul pada saat saya les di tempat lembaga sekolah informal di Bandung. Ini selalu saya kerjakan karena ini adalah merupakan tugas wajib bagi anak-anak atau bagi peserta atau siswa yang mengikuti latihan les aksara Hangul ini. Untuk materi belajar bahasa Korea dasar 1, materi intinya vokal dasar dan vokal perluasan, saya cukupkan sampai sampai ini materi latihan menulis aksara Hangul. Nanti ada prakteknya banyak. Untuk kelanjutan materi selanjutnya, nextnya itu adalah besok ya Bapak Ibu, kita belajar bahasa Korea bagian kedua, huruf konsonan dasar, huruf konsonan perluasan, huruf konsonan akhir. Baiklah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Mohon maaf apabila segala hal yang saya jelaskan itu ada kekurangan. Mohon maaf. Dan tadi ada beberapa gangguan. Mohon maaf juga. Lalu terima kasih untuk tim saya yang sudah mendukung saya di sesi pemaparan hari ini. Bu Sari dan Pak Denny, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Annyeonghi gaseyo. Ya, sama-sama. Kamsahamnida. Nah, Bu Hani, terima kasih atas paparannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya tentang aksara Hangul ya, Bu Hani ya? Ya. Ya, yang saya tahu cuma apa tadi? Nai, sama nih, terus apa W gitu? Kenapa W? Oh jadi bahasa aksara Korea ini aksara Hangul ini itu sebenarnya diciptakan atau dikan untuk sudah ya rakyat Korea ini ya. Suaranya kurang terdengar, Bu. Oh gitu. Halo? Ya? Hani? Ya, Ibu. Ya. Jadi aksara Hangul ini diciptakan agar mempermudah orang Korea ya Bu Hani ya. Ya, sebetulnya huruf Hangul ini dibuat oleh Raja Sejong, raja yang berkuasa pada saat itu. Beliau membuat huruf Hangul ini untuk mempermudah warga-warganya membaca dan menulis. Karena pada saat itu Korea atau pada saat dinasti Joseon menggunakan bahasa kanji atau Cina. Jadi agak sulit, Bu, kalau misalkan menggunakan bahasa Cina, orang-orang Koreanya kurang sulit menyerap dan yang tidak terbiasa mungkin untuk membuat suatu huruf itu. Maka dibuatlah huruf Hangul. Jadi diciptakanlah huruf Hangul yang saya tahu kan cuma sekarang itu saja yang mudah. Terima kasih banyak Ibu Hani atas ilmunya. Kita sambung lagi besok. Sesi kedua ya Bu Hani ya, part kedua tentang aksara Korea. Aksara Korea, ya. Mungkin dari Bu Hani waktunya sudah. Ada yang ditanyakan lagi tidak ya? Ada Bapak Pastor Ibu sama Bapak, silakan yang mau bertanya. Ya, ditunggu dari partisipan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya boleh bertanya? Siapa Mangga, dulu? Ibu Ade. Adelia.
Mangga. Ya, Iya. mangga Ibu. Maaf ya baru gabung tadi kan tidak menyimak. Bolehkah Iya. dibuatkan huruf Koreanya nama saya? Oh, boleh, Bu. Boleh. Nama saya mau dicontek. Jadi kan aku belajar bahasa Korea. Padahal mah nulis nama sendiri doang. Ibu Ade, mangga Ibu. Dari mana Ibu Lombok? Saya dari PAUD Melati 1, Bu. Oh, iya, Ibu. Saya juga baru tahu ternyata hurufnya banyak ya. Ya. Ibu Ade, gimana Bu Ani? Ibu Ade, saya buatkannya share kontennya dari HP ya. Iya, mangga. Siap, Bu. Ya. Ditunggu. Gambate itu bahasa apa tuh? Korea atau Jepang? Saya Korea ini. Oh, gambate, kalau gambate apa? Bahasa Korea atau Jepang? Kanbate itu bahasa Jepang, Bu. Oh, bahasa Jepang. Beda berarti. Beda, ya, beda. Kalau dari Pak Denny, Pak Denny itu kayaknya saya tulisan. untuk share konten dari HP bagaimana ya, Pak? Pak Denny. Sama aja, Bu. Itu yang di titik 3, Bu. Bisa dilihat. Oh, ini tidak ada simbol share-nya, Bu. Oh, Kalau di itu bisa ya. Kalau di chat nggak bisa ya. paling kalau mau di screenshot hasilnya, terus nanti dilihatnya dari itu. Boleh. Ya. Ibu mau nama lengkap atau Kalau nama aku kepanjangan ya kasihan ya. Udah aja Ade Lia. Ini misah Ade Lia. Ya, silakan Ibu. Jadi ngerjainnya nggak apa-apa ya biar tahu masalahnya. Ditunggu, Bu ya. Ini dipindahkan dulu. Menarik ya Bu ya. Iya, menarik sekali. Saya juga pengen. Iya sih. Betul, Bu. Pengalaman ya. Saya nonton drama Koreanya kalau sudah bisa pakai teks ya. Sudah Ibu, ini di screenshotnya gimana, Bu ya? Nanti udah di screenshot. Nanti kan Ibu masuk yang ke titik 3 itu. Biasanya ke titik 3 ada itu. Ada share konten juga. Kalau presenter pasti ada share konten. Screen, tapi share screen kalau nggak salah. Share kontennya. Nanti coba Bu Hadi di screenshot aja di HP-nya. Nanti kirim via WA aja di grup. Ya, WA di grup ini. Nanti langsung WA-nya kan dibuka dari laptop ya, Bu ya? Oh iya, Ya, siap, Pak. nah nanti dibukakan saja di situ fotonya. Hasil screenshot-nya. Ditunggu ya Bu Ade ya. Ya. Sama-sama belajar Bu. Iya, Sami. Abi oge belajar, Bu. Pak. Mohon nembean. Baru pertama kali ini? Iya, Bu. Di tim kita, di tim kami baru sesi yang pertama. Sinyalnya ya. Alhamdulillah. Walaupun memang kadang sinyal yang gangguan itu. Nah, sudah masuk ya, Bu Hani. Tinggal di-share.
Mana ya? Nah, Filenya dibuka, tinggal di-share, Bu. Ibu mohon maaf ya agak lama. Iya, nggak apa-apa, Bu. Saya sebenarnya ingin men-set keyboard laptop menggunakan Hangul, tapi Iya. dari kemarin itu sulit, Bu. Oh, emang harus Eh, ini lagi ya, kalau handphone mah bisa mungkin ya? Iya, kalau HP bisa. Hmm. Oh ini saya ada nih bahannya. Coba dibuka filenya, Bu. Mangga diklik 2 kali aja nama dokumennya, Bu. Oh gitu. Iya, di nama dokumennya di atas biasanya langsung. Hmm. Lagi di jalan itu teh tuh. Filenya gimana, Bu? Sudah terbuka, Bu Hani? Belum. Dua kali. Diklik yang bawah, Bu. Nah, opening dokumen. Nah, ini udah ya. Iya. Nah, Ibu Adelia, Iya. di sini ada perwakilan dari huruf A. Ini ya. Oh iya, ini A ya. Ini D ditambah dengan Teh gitu ya, ya jadinya. Adelia. Ini L, ini I, ini A. Iya, iya. Sip. Saya Bu. Bu ada lihat ya Ayo, Iya. terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Sudah di screenshot, Bu. Maksudnya. Sudah di screenshot hasilnya. Terima kasih ya. Ya, boleh diganti Bu nama di HP-nya. Iya betul Bu, buat di HP namanya. Ya, mangga Bu Julia. Ya Bu Hani. Iya, Ibu. Waktunya sudah jam 2 lebih ya Pak Denny. Saya kembalikan lagi kepada ini. Ya betul, Bu. Terima kasih banyak kepada partisipan, terlebih kepada Ibu Hani yang sudah membagi ilmunya. Jadi saya tahu. Kepada dia betul kan? Apabila besok kita mau menambah lagi, berarti ikutin lagi Ibu Hani besok ya. Ya mungkin itu saja Pak Denny dari saya sebagai moderator dan Ibu Hani sebagai narasumber. Terima kasih banyak semuanya. Mangga Bu Pak Denny. Iya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah untuk sesi 4 sudah selesai ya pemaparannya dari Bu Hani sebagai presenter tentang huruf Hangul tadi itu ya, Bu ya, tentang bahasa Korea. Ya, Tuh. Dan Bu Sari sebagai presenter. Mungkin sesi ini saya sebagai host akan saya tutup. Untuk sesi kelima, untuk para partisipan mungkin bisa nunggu di room ini karena sesi selanjutnya masih di room yang sama ya Bapak Ibu. Untuk sesi 5 atau mau istirahat dulu keluar room karena partisipannya tidak terlalu banyak jadi masih aman untuk keluar masuk room, tidak ada kesulitan berlebih. Alhamdulillah dicukupkan saja untuk sesi 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.